Hahaha, dan kalian ingat pria yang tadi kesini mencari Tuan Lile. Padahal Tuan Lile saat ini sedang sibuk rapat dengan pemilik Mayberry Chamber of Commerce. Pria tadi benar-benar konyol, Jen menambahkan sambil tertawa. Dia lalu bergerak bermaksud menghampiri Sebastian. Tetapi alangkah terkejutnya Jen karena di pintu terlihat pria yang tadi diusirnya kembali memasuki villa. "Kenapa kau kembali lagi ke sini?" tanya Jen dengan nada terkejut, sekaligus jengkel. Petugas resepsionis yang lain juga ikut memandangi Gerald kesal. Di saat yang sama, di dalam ruangan paling mewah di villa itu, seorang pria paruh baya dengan aura karismatik sedang berbincang dengan para pebisnis. Dia adalah Tuan Lile, pemilik Wayfair Mountain Entertainment di Mayberry Commercial Street, yang membuatnya otomatis menjadi orang terkaya di kota Mayberry. Secara mengejutkan, tiba-tiba Tuan Lile berdiri dan berlari keluar ruangan dengan tergesa, tepat setelah dia menutup teleponnya. "Ada apa, Tuan Lile?" rekan-rekannya bertanya heran. Di ruang depan, Sebastian baru akan berjalan menuju kamarnya ketika kemudian dia melihat Gerald kembali memasuki villa. Untuk apa lagi pria ini datang kemari? Pikirnya. Dia lalu menawarkan diri untuk membantu Jen membereskan masalah ini. "Nona Jen, sebaiknya kau segera panggil petugas keamanan. Itu cara satu-satunya menghadapi si kampung ini." Sebastian tersenyum dingin pada Gerald. Jen mengangguk setuju kemudian memberi isyarat kepada para petugas keamanan untuk mendekat. "Berhenti." Zack tiba-tiba datang dengan napas terengah, mencoba menghentikan mereka. Semua orang terkejut. Lile, Tuan Lile, Jen, dan petugas resepsionis yang lain tidak bisa menahan keterkejutan mereka. Sebastian segera menyambut Zack dengan sikap ramah. "Halo, Paman Lile. Perkenalkan, aku Sebastian Lewis, ayahku Jacob Lewis. Kita pernah berjumpa saat perjamuan tempo hari." Sebastian tidak mau menyiakan kesempatan untuk mengambil perhatian Tuan Lile. Tak disangka, Zack bahkan tidak sedikit pun meneleh padanya. Dia justru berjalan menghampiri Gerald, mendorong kasar Jen dan teman-temannya untuk minggir. "Apakah kau Gerald?" Zack bertanya dengan penuh keramahan. Gerald mengangguk pelan. "Ya, Tuan." "Jadi kau mengenal Jessica?" tanya Zack. "Dia kakakku," jawab Gerald. Zack lalu membungkukkan badannya 90 derajat di hadapan Gerald. "Selamat datang, Tuan Crawford. Perkenalkan, aku Zack." Gerald hanya menjawab pendek dan terbata, "Oh oke." "Hah? Apa yang dilakukan Tuan Lile?" Semua orang tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka saksikan. Tuan Lile membungkuk hormat. Siapa sebenarnya pria kampung di hadapan mereka ini? Gerald pun ikut tercengang. Dia tahu kakaknya adalah pemilik Commercial Street, tapi ia tidak menyangka kalau kakaknya mampu membuat Zack, pemilik Wayfair Mountain Entertainment, menghormatinya sedemikian rupa. Ya, sejujurnya Gerald belum terbiasa dengan gaya hidup anak orang kaya. Apalagi, dia juga masih sulit menerima kenyataan bahwa Commercial Street adalah miliknya. "Ya, Tuan Lile, kakakku memintaku datang kemari untuk menandatangani sebuah berkas." Gerald menjawab sopan. "Benar, Tuan Crawford, kami membutuhkan tanda tanganmu untuk pembaruan kontrak kerja sama. Commercial Street, termasuk villa ini, adalah milikmu dan kakakmu. Aku bermaksud mengunjungimu sejak lama, tapi kakakmu tidak mengizinkan." Zack menyeka keringat di dahinya. Dia sangat senang karena Gerald masih bersikap sopan mengingat insiden yang terjadi sebelumnya. Jen dan Sebastian, yang bertahan di sana masih berdiri mematung tidak percaya. Apa? Jadi pria kampung ini adalah pemilik Mayberry Commercial Street, dan juga pemilik asli Wayfair Mountain Entertainment.
Katakan padaku, siapa yang mengusir Tuan Crawford tadi? Hah. Zack memutar badan beralih pada sekumpulan orang di belakangnya dengan penuh amarah. Pasalnya, Jessica, pemilik asli Wayfair Mountain Entertainment adalah orang yang berjasa dalam hidupnya. Karena Jessica lah dia dapat hidup seperti sekarang. Dan baru saja, pegawainya mengusir adik Jessica, pemilik kedua tempat ini. Benar-benar tidak dapat diampuni. Jika Jessica tahu, bisa saja hidupnya akan berubah menderita seperti dulu lagi. Dalam semalam, Jane kebingungan dan hanya bisa menundukkan kepala, tidak berani berkata apa-apa. Sementara Sebastian masih penasaran. Paman Lile, apakah Anda yakin tidak sedang melakukan kesalahan? Bagaimana bisa pria kampung ini adalah pemilik Maybury Commercial Street? Plak. Zack menamparkan keras pipi Sebastian penuh marah. Brengsek. Apa yang baru saja kau katakan? Maaf, Paman Lile. Aku tidak berkata apa-apa. Sebastian menutup wajahnya. Rasa panas menjalar di pipi kirinya. Meski dia juga berasal dari keluarga terpandang, tapi tentu tidak ada apa-apanya dibandingkan kekayaan Zack. Security, usir pria ini dari tempat ini sekarang juga. Zack memerintahkan petugas keamanan menyeret Sebastian keluar. Baik, Pak. Dengan sigap para petugas keamanan mendorong Sebastian dan pacar aktrisnya keluar gedung. Sebastian benar-benar merasa dipermalukan. Gerald hanya bisa melihat apa yang terjadi di depan matanya tanpa berkata apa-apa. Dia tidak menyangka Zack begitu setia menghormati keluarganya meskipun figurnya sangat mendominasi. Setelahnya, Gerald mengikuti Zack memasuki villa. Zack menunjukkan sekeliling villa padanya sebelum menceritakan tentang masa lalunya. Dari cerita Zack, Gerald kemudian mengetahui bahwa dulu Zack dan istrinya adalah penjual roti di toko kecil. Tidak jauh beda, Jessica juga sama miskin saat itu. Awal perkenalan mereka adalah ketika Jessica yang tidak memiliki uang sepeser pun kemudian meminta makanan pada Zack dan istrinya. Merasa iba, Zack kemudian memberinya pekerjaan. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun, dengan ketekunannya, Jessica dan keluarganya akhirnya berhasil keluar dari kemiskinan dan menjadi keluarga kaya raya. Jessica lalu memberikan posisi pimpinannya pada Zack, yang dia nikmati saat ini. Karena itulah Zack kemudian menjadi orang terpandang dan berpengaruh di kota Maybury. Semua tidak lain karena jasa keluarga Crawford. Berikutnya, Gerald menandatangani pembaruan kontrak kerjasama dan menyadari bahwa sebagian besar toko di Maybury Commercial Street terdaftar atas